Bab 1459. Pemberian Dao. Kemungkinan besar metode lain yang dipikirkan Kaisar Langit Kuno terkait dengan Orde Kuno. Kaisar Langit Kuno memikat Orde Kuno ke sini, dia membuat rencana di sekitar Orde Kuno dan bahkan 3 klan. Dia ingin menggunakannya untuk meningkatkan Dao Surgawi. Seseorang seperti Kaisar Langit Kuno hanya akan bertindak ketika dia merasa 100% yakin, jadi dia seharusnya berhasil. Namun, bagaimana Dao Surgawi terbunuh pada akhirnya? Juga, di sistem bintang aliansi, ketika saya pergi melalui pembalasan ilahi, saya secara tidak sengaja membuka celah spasial yang mengarah ke dunia yang aneh. Ada banyak dewa kuno, iblis kuno, dan patung iblis kuno di sana. Apakah tempat itu berhubungan dengan makam Orde Kuno, dan apakah itu terkait dengan Daois 7 warna? Juga, hampir setiap generasi Vermilion telah disegel. Semuanya menunjuk ke arah guru penguasa. Siapakah guru penguasa? Ada juga wanita berbaju perak yang berteriak dan mengamuk setelah melihat patung Daois 7 warna. Dia terus berkata bahwa dia tidak membuka pintu. Apa sebenarnya pintu itu dan mengapa Daois 7 warna itu begitu marah hingga dia mulai melakukan pembantaian? Pintu ini, mungkinkah pintu ini yang menuju ke Dao Surgawi? Atau pintu yang menyegel musuhnya? Atau pintu menuju dunia lain? Atau semua yang kuduga salah? Wang Lin mengerutkan kening. Dia hanya bisa menganalisis sampai titik ini mengingat petunjuk yang dia temukan. Dia sendiri tidak terlalu yakin. Ketika platform peringkat 5 terbentuk, suara yang menyebut dirinya, Ye Mo, mengatakan bahwa orang-orang dari klannya dapat melewati gerbang reinkarnasi untuk mendapatkan warisannya. Orang yang bukan dari klannya bisa pergi ke Istana Bumi. Istana Bumi apa ini? Wang Lin mengusap pelipisnya dan matanya berbinar. Tidak peduli apa, keberadaan makam Orde Kuno pasti berhubungan dengan Daois 7 warna. Apakah tempat ini diciptakan untuk membangkitkan Dao Surgawi, atau tempat yang diciptakan Ye Mo untuk mewariskan warisannya setelah dia meninggal? Ini disebut makam Orde Kuno. Mungkinkah ini makam Orde Kuno Ye Mo? Semakin dia merenung, dia menjadi semakin bingung. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang menjengkelkan ini. Matanya berbinar dan dia memandangi pepohonan layu di sekitarnya. Kalau tidak salah, pohon-pohon ini ditanam oleh seseorang. Setelah patung itu menyegel tengkoraknya, pepohonan menyerap aura dewa kuno di dalam kepalanya. Alasan mereka semua layu dan mati adalah karena semua kekuatan dewa kuno di tengkorak telah menghilang seiring berjalannya waktu. Tanpa kekuatan dewa kuno, mereka layu. Ketika keserakahan datang ke sini, dia hanya melihat satu pohon tersisa. Jika dia tidak datang, kemungkinan besar pohon terakhir juga akan layu. Bisa dikatakan selain keserakahan, sudah lama sekali sejak seseorang datang ke sini, termasuk orang yang menanam pohon tersebut. Kemungkinan dia menanamnya dan tidak pernah kembali. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sedikit, dia menunjukkan tatapan tegas. Dia duduk di antara alis tengkorak dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian tangannya membentuk segel dan sejumlah besar batasan memenuhi langit, membentuk penghalang pelindung. Dia juga memanggil tato guntur dan menyembunyikannya di langit. Api 9 warna juga muncul, dan bahkan pedang darah disembunyikan di langit oleh Wang Lin. Semua persiapannya ditumpuk untuk membentuk formasi pembunuhan yang kuat. Jika ada yang berani menyerang secara sembarangan, mereka akan terjebak dalam formasi pembunuhan ini. Setelah menyiapkan pertahanan,
Wang Lin tidak ragu untuk menuangkan semua kekuatan dewa kunonya ke tengkorak di bawah. Tengkorak itu seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak kekuatan dewa kuno yang dicurahkan Wang Lin, tidak ada perubahan. Waktu perlahan berlalu, tetapi Wang Lin tidak berhenti menuangkan kekuatan dewa kuno ke dalam tengkorak. Bintang dewa kuno di antara alisnya mulai bersinar. Saat 6 bintang berputar, semakin banyak kekuatan dewa kuno yang keluar. Setelah beberapa jam Wang Lin memberi nutrisi pada tengkorak itu dengan kekuatan dewa kunonya, dia menyadari sesuatu tentang perubahan tengkorak itu. Pohon-pohon yang layu sepertinya mendapat nutrisi dan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun, jika dia ingin menghidupkan kembali semua pohon di sini, itu tidak hanya akan memakan banyak waktu, tapi Wang Lin tidak memiliki kekuatan dewa kuno yang cukup. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menyerah untuk menghidupkan kembali semuanya dan memfokuskan kekuatan dewa kunonya pada 19 pohon. Waktu berlalu. Ke-19 pohon itu berangsur-angsur berubah dari keadaan layu seiring dengan semakin banyaknya vitalitas yang kembali. Batangnya dikembalikan ke warna aslinya dan restorasi secara bertahap menyebar ke atas. Proses ini sangat membosankan. Saat Wang Lin mempertahankan suntikan kekuatan dewa kuno, tangan kanannya menunjuk ke antara alisnya dan Kaisar Tungku muncul di hadapannya. Tungku Kaisar bisa berukuran besar atau kecil. Saat ini ukurannya hanya 100 kaki. Di dalamnya kacau dan jeritan samar terdengar. Wang Lin membagi pikirannya menjadi dua, lalu dia membentuk segel dan menunjuk ke Tungku. Kekacauan di dalam Tungku menghilang dan lautan hitam muncul di hadapan Wang Lin. Lautan ini sudah mati dan tidak ada ombak. Sejumlah besar jiwa Joss Flame yang beracun ada di dalam. Menyaring, Wang Lin menunjuk ke depan dan lautan racun tampak terbakar. Raungan teredam terdengar dan gelombang besar membentuk pusaran air yang mengamuk dengan hebat. Lautan ini terbuat dari racun Great Desolation bersama dengan jiwa Joss Flame milik Dao Master Miao Yin. Setelah aku memperbaikinya, itu akan menjadi harta racun yang kuat. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia mulai memoles. Lautan di dalam Tungku Kaisar menderu lebih keras. Jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan jeritan nyaring. Suara-suara ini sangat keras. Untungnya, mereka dihadang oleh Kaisar Furnace, jadi saat mereka sampai di luar, mereka sudah sangat lemah. Gemuruh menggelegar berlanjut tanpa henti dan kabut hitam dalam jumlah besar melayang di atas lautan. Kabut hitam ini adalah lautan yang dimurnikan menjadi gas, dan segera memenuhi seluruh Tungku Kaisar. Namun, kabut hitam tidak hilang, malah terus berkumpul. Setelah berkumpul sampai titik tertentu, berubah menjadi awan hitam. Kemudian tetesan hujan hitam jatuh kembali ke laut. Ini menjadi sebuah siklus, namun ketika air laut berubah menjadi hujan, jumlahnya menjadi jauh lebih sedikit. Bukan karena racunnya lebih sedikit, tetapi racunnya sekarang lebih kental. Tak lama kemudian, semakin banyak awan hitam muncul di Tungku Kaisar, dan hujan terus turun. Ombak menderu, dan saat Wang Lin terus memurnikan, permukaan laut menurun. Setelah 3 hari hujan tanpa henti, hanya separuh lautan yang tersisa. Warna lautan sekarang hitam pekat, dan bahkan indera ketuhanan pun tidak dapat menembusnya. Racun di dalamnya menjadi lebih mengerikan. Melihat tidak ada hal abnormal yang terjadi dan lautan racun masih dimurnikan, Wang Lin menjadi santai. Dia melambaikan tangannya dan lautan racun menghilang dan alam lain muncul.
Alam ini juga dipenuhi dengan lautan tak berujung, tetapi lautan ini berwarna ungu dan dipenuhi dengan jiwa Joss Flame yang langka. Lingdong yang terhormat sedang duduk di dasar lautan. Tangannya membentuk segel saat dia memurnikan jiwa Joss Flame ini seperti orang gila. Dia mencoba membuat mereka mendedikasikan Joss Flames mereka padanya. Ada patung raksasa di belakang yang terhormat Lingdong. Ini adalah patung Dewa Iblis dari klan Lingdong. Patung ini memancarkan cahaya, dan semua jiwa Joss Flame yang diselimuti cahaya ini menunjukkan kebingungan dan pergumulan. Beberapa jiwa Joss Flame telah diubah, memberikan Joss Flames mereka kepada Lingdong untuk diserap. Wajah Lingdong yang terhormat tampak cerah dan penuh kegembiraan. Ketika Wang Lin melihat ini, dia sedikit mengernyit. Jiwa Joss Flame ini milik Dao Master Miao Yin, dan bahkan bagi Lingdong yang terhormat, akan membutuhkan waktu lama untuk mengubahnya. Meskipun Wang Lin tidak terburu-buru, makam Orde Kuno berbahaya. Jika dia bisa mempercepat penyerapan Lingdong dan membantunya memasuki langkah ketiga, itu akan sangat membantu Wang Lin. Sambil merenung, Wang Lin memisahkan sebagian dari perasaan ilahi ke dalam tungku kaisar. Kemudian sosoknya muncul di langit di atas lautan ungu. Budak kuno, suara agung bergema di dalam Kaisar Furnace. Lingdong yang terhormat membuka matanya dan mengungkapkan semangat dan rasa hormat. Dia kemudian bergegas ke atas laut. Dia berhenti 100 kaki dari Wang Lin dan berlutut di udara. Budak kuno Lingdong menyapa guru. Saya ingin tahu apakah guru memiliki sesuatu yang dia ingin budak kuno ini lakukan. Hantu Wang Lin dengan dingin menatap yang terhormat Lingdong. Setelah sekian lama dia perlahan berkata, "Aku akan memberimu mantra. Saya yakin dengan tingkat kultivasi Anda seharusnya dapat mempelajarinya dengan cepat. Dengan mantra ini, kamu bisa menyerap Joss Flames di sini dan memasuki langkah ketiga yang sebenarnya." Lingdong yang terhormat tiba-tiba mengangkat kepalanya dan semangat memenuhi matanya. Dia telah berkultivasi sepanjang hidupnya untuk menjadi kultivator langkah ketiga, namun karena kurangnya Joss Flames, dia dihentikan. Lupakan fakta bahwa dia berada di bawah pengaruh Dream Dao Wang Lin dan Emperor Furnace. Jika Wang Lin bisa memberinya kekayaan sebesar itu, bahkan jika dia tidak berada di bawah pengaruh apapun, dia tetap bersedia mengikuti Wang Lin. Selama dia bisa menyelesaikan daunnya, dia bersedia melakukan apapun. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Sebuah segel ditembakkan ke arah Lingdong. Lingdong tidak menghentikannya, membiarkannya menembus dahinya dan mendarat di jiwa aslinya. Dao mengeja Fius. Cepat pahami mantranya. Wang Lin menarik pandangannya. Dia sangat puas menerima yang terhormat Lingdong. Dengan Kaisar Furnace dan banyak metode lainnya, dia tidak takut Lingdong mengkhianatinya. Jika aku bisa bertemu dengan kultivator tahap ketiga tahap awal lainnya, tidak akan sulit untuk melawan mereka dengan Lingdong di sini. Jika aku bisa menangkap orang itu dan menyempurnakan budak kuno lainnya. Perasaan ilahi Wang Lin menghilang dari langit di atas laut dan kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama di luar, pria kekar dari klan Serigala Surgawi bergegas melewati platform peringkat 5 miliknya. Dia semakin dekat dan dekat ke lokasi ini. Tidak jauh lagi, tinggal 3 hari lagi saya sampai di sana. Jika saya bisa mendapatkan 9 daun ini, saya bisa menggunakan Heavenly Wolf Dao saya dan menyegelnya sehingga bisa tinggal bersama saya selamanya. Meskipun saya masih berada di tahap awal Nirvana Void,
namun saya akan menjadi kultivator Nirvana Void tahap awal yang terkuat. Mata pria kekar itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengendalikan platform untuk terbang semakin cepat. Bab 1460. 4 Kegembiraan. Lingdong yang terhormat dianugerahi mantra Vius Dao oleh Wang Lin. Kemudian tubuhnya bergetar dan perlahan-lahan dia tenggelam ke dasar lautan. Dia sangat berbakat, jika tidak, dia tidak akan setengah langkah memasuki langkah ketiga. Lingdong yang terhormat telah sepenuhnya memahami mantra Dao setelah beberapa jam. Meskipun pemahamannya tidak sedalam pemahaman Wang Lin, itu sudah cukup untuk menghadapi jiwa Joss Flame yang tidak memiliki master. Lautan di dalam tungku kaisar bergolak hebat hingga membentuk pusaran raksasa. Di tengahnya adalah yang terhormat Lingdong. Matanya memancarkan cahaya misterius saat dia menggunakan mantra Dao yang diberikan Wang Ling untuk menyatu dengan jiwa Joss Flame. Wang Lin masih duduk di luar tungku kaisar sambil terus menggunakan kekuatan dewa kuno untuk memberi makan 19 pohon itu. Saat ini pepohonan tidak lagi tampak layu. Memberikan vitalitas yang kuat, pepohonan menunjukkan tanda-tanda daun tumbuh. Setelah menarik pandangannya, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan celah di ruang penyimpanannya terbuka. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan gadis yang tersegel dari klan pembasmian penyegel. Meski penampilan gadis itu tidak luar biasa, dia tetap sangat cantik. Rambut hitamnya menutupi sebagian wajah pucatnya dan matanya terpejam. Ekspresinya yang pemalu akan membuat orang ingin merawatnya. "Siapa namamu?" Setelah membawanya keluar, Wang Lin melonggarkan segelnya sedikit agar dia bisa bangun, tapi matanya masih tertutup. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, bulu matanya bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Matanya sangat indah, dengan warna hitam dan putih yang jelas, tetapi saat ini matanya dipenuhi kepanikan. Dia menggigit bibir bawahnya dan tidak berani menatap Wang Lin. Melihatnya, Wang Lin tidak bisa tidak mengingat wajah lain yang dipenuhi dengan kepanikan dan rasa takut yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah sepasang mata itu juga mengandung sifat keras kepala dan kebencian. Sangat mirip dengan Yao Qikui, mata Wang Lin berangsur-angsur menjadi dingin dan dia perlahan berkata, "Siapa namamu?" Suara gadis dari klan pemusnahan penyegel bergetar dan dia berbisik, "Ziman, Feng Ziman." "Ziman, itu nama yang bagus. Anda telah mati 2 kali, bagaimana kamu bisa bertahan hidup?" Suara Wang Lin tenang, tapi tekanan menyebar dan menyelimuti gadis ini. "Saya adalah pelayan Dao Master Miao Yin. Kamu telah menangkapku, jadi dia pasti akan membunuhmu." Gadis itu menggigit bibir bawahnya dan menatap Wang Lin. Rasa takutnya masih ada, tapi dia menekannya dengan paksa. Wang Lin perlahan berkata, dia tidak bisa memasuki makam Orde Kuno. Setelah gadis itu mendengar ini, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia segera mengerti maksud Wang Lin. "Mustahil. Avatar Dao Master tidak mungkin dibunuh." Gadis itu ketakutan dan bahkan suaranya menjadi tajam. Wang Lin dengan dingin menatap gadis itu dan tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok terbang keluar. Batu giok itu menyentuh dahinya dan pemandangan kematian avatar Dao Master Miao Yin muncul di benaknya. Gadis ini adalah seseorang yang dekat dengan Dao Master Miao Yin, jadi dia tahu banyak tentang mantranya. Dia memiliki metodenya sendiri untuk menentukan apakah informasi di dalam batu giok itu benar atau salah. Wajah gadis itu menjadi semakin pucat.
Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa hal ini benar. Di bawah serangan Wang Lin dan kehancuran besar, tidak ada peluang bagi avatar Miao Yin, yang budidayanya ditekan, untuk bertahan hidup. Khususnya, melihat kehancuran besar merasuki avatar Miao Yin membuat harapan terakhirnya lenyap, dan dia gemetar. Kesabaran saya terbatas. Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku, aku akan menghancurkan jiwamu. Suara Wang Lin berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh. Dengan klan pemusnahan penyegel, jadi dia tidak menggunakan pencarian jiwa secara langsung tetapi pertama-tama menghancurkan perlawanannya. Kepanikan di mata gadis itu menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Majikannya telah meninggal, menutup jalan mundurnya. Wang Lin perlahan berkata, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kami sebelumnya. Bahkan jika kamu memburuku, aku telah membunuhmu sekali, jadi itu bisa diimbangi. Jika kamu bekerja sama, aku tidak akan membunuhmu, dan aku bahkan bisa melepaskanmu. Gadis itu merenung sebentar dan berbisik, anggota klan pembasmian penyegelku punya 3 nyawa. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat bertanya, dari mantra apa? Gadis itu menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, itu bukan mantra. Ketika orang-orang dari klan pemusnahan penyegel saya lahir, tetua klan membawa kami untuk menyembah leluhur. Setelah memuja leluhur, kita memiliki 3 kehidupan. Kamu sedang mendekati kematian. Anda masih berani menyembunyikan sesuatu dari saya. Karena kamu meminta kematianmu, jangan salahkan aku. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menghantam dahi gadis itu. Mata gadis itu dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia berteriak, saya tidak menyembunyikan apapun. Saat anggota klan saya lahir, mereka tidak memiliki tanda klan. Hanya setelah memuja leluhur barulah tanda klan muncul, dan kemudian kita akan memiliki 3 nyawa. Tangan kanan Wang Lin berhenti 3 inci dari dahi gadis itu dan dia dengan dingin menatapnya. Bagaimana mantra penyegel dari klan pemusnahan penyegel digunakan? Kami menawarkan hidup kami dan membuka tanda klan. Kekuatan leluhur keluar dari tandanya dan melakukan segel, gadis itu dengan cepat menjawab dengan ketakutan. Begitu dia selesai berbicara, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba mendarat di dahinya dan dia mulai mencari jiwa. Pikirannya runtuh dan tidak melakukan perlawanan saat Wang Lin melewatinya. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia dapat dengan mudah mencari ingatannya tanpa melukai jiwanya. Setelah mengetahui semua ingatannya, matanya bersinar dan tangan kanannya menyapu dahinya. Dia mengeluarkan tanda klannya dari dahinya. Dengan lambaian tangannya, segel memenuhi tubuhnya dan dia menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Dia kemudian merenung sambil melihat tanda klan yang berkedip-kedip di tangannya. Klan pembasmian penyegel adalah klan yang sangat aneh. Mereka tidak memiliki hubungan darah tetapi menangkap bayi, dan jika mereka dapat bertahan hidup dengan memuja leluhur, mereka akan menjadi bagian dari klan mereka. Kemungkinan kematiannya sangat tinggi, dan dahulu kala, altar klan pemusnahan penyegel menghilang. Saat ini, hanya ada sedikit anggota klan pemusnahan penyegel yang tersisa. Dan karena tanda klan dicap pada mereka, mereka tidak akan mati ketika kehilangan tanda klan, dan bahkan tingkat kultivasi mereka tidak akan turun. Mereka tidak lagi menjadi anggota klan pemusnahan penyegel. Yang menarik dari klan pemusnahan penyegel, selain mantra penyegelannya yang aneh,
adalah mantra tiga nyawa mereka yang menakjubkan. Mantra ini bisa diambil dan digunakan pada orang lain. Setelah melihat tanda klan pemusnahan penyegel, Wang Lin diam-diam menyimpannya. Adapun gadis itu, dia tidak berniat membunuhnya. Tidak ada kebencian di antara mereka dan dia telah mengambil tanda klannya. Setelah meninggalkan makam Orde Kuno, dia akan melepaskannya begitu saja. Saat dia menghilangkan tanda klan, Wang Lin tiba-tiba melihat ke-19 pohon yang dia pelihara. Pohon-pohon ini penuh dengan kehidupan dan sangat hijau. Daun yang tak terhitung jumlahnya muncul di pepohonan. Namun, tidak satu pun dari daun ini yang merupakan daun kuno, jadi dia terus menyuntikkan kekuatan dewa kuno ke dalamnya. Salah satu pohon tampak seperti pohon musim gugur, dan daunnya berangsur-angsur berguguran. Hanya satu daun yang tersisa dan tidak gugur. Akibat, semua kekuatan dewa kuno yang memasuki pohon itu mengalir ke daun itu. Wang Lin dengan tenang menatapnya, dan setelah daun itu menyerap sejumlah besar kekuatan dewa kuno, daun itu bersinar. Namun, itu masih daun biasa tanpa aura daun kuno. Dalam sekejap, akar daunnya mengendur seolah-olah hendak tumbang. Mata Wang Lin menyipit dan daunnya jatuh dari pohon. Perlahan-lahan ia mendarat di tanah dan menjadi daun biasa. Pohon itu tidak lagi menyerap kekuatan dewa kuno dan perlahan layu hingga berubah menjadi debu. Wang Lin mulai mengerutkan kening. Saat ini, dedaunan di 18 pohon yang tersisa mulai berguguran. Dari kelihatannya, itu akan sama seperti sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, maka banyak waktu dan kekuatan dewa kuno yang dihabiskan Wang Lin akan sia-sia. Kenapa seperti ini? Mungkinkah aku salah menilai? Daun kuno, kuno, daun, mata Wang Lin berbinar seolah dia menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap ke 18 pohon di depannya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan meniupnya. Hembusan angin yang memenuhi nafasnya menderu-deru ke arah 18 pohon. Saat angin bertiup, dedaunan di 18 pohon itu semuanya tumbang, hanya menyisakan 18 helai daun. Mereka tertiup oleh nafas Wang Lin dan sepertinya menyerap aura di dalamnya. Lalu mereka mulai memancarkan cahaya yang bersinar. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan dan tangan kanannya terulur ke kehampaan. 18 daun terlepas dari pohon dan terbang menuju Wang Lin. Daun kuno. Kegembiraan pertama belum berakhir ketika kebahagiaan kedua tiba. Lautan racun di dalam tungku kaisar telah menghilang dan berubah menjadi 9 tetes racun yang bahkan akan mengejutkan kehancuran besar. Setiap tetes racun dipenuhi dengan jiwa Joss Flame dan racun surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Kegembiraan ketiga telah tiba. Di dunia lain dari tungku kaisar, Yang terhormat Ling Dong telah menyerap semua jiwa Joss Flame dari Laut Ungu dan dia akhirnya mengambil setengah langkah penting. Dia telah menjadi seorang kultivator langkah ketiga sejati. Pusaran itu berputar dengan cepat dan yang terhormat Ling Dong menyerbu keluar. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan aura kuat muncul darinya. Joss Flames yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Ling Dong seperti pita ilusi. Ini adalah ciri khas dari kultivator langkah ketiga. Setelah kegembiraan ketiga datanglah kegembiraan keempat. Gemuruh menggelegar bergema di langit di atas hutan. Sebuah platform berukuran 50.000 kaki muncul melalui distorsi di langit. Ada seorang pria kekar berdiri di peron. Dia terkejut karena dia tidak menyangka akan melihat Wang Lin di sini. Bab 1461,
membuat musuh. Saat pria kekar dari klan serigala surgawi terkejut, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Tato guntur yang tersembunyi di langit tiba-tiba muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan tato petir turun. Pria kekar itu bereaksi sangat cepat. Dengan lambaian tangannya, daun kuno muncul. Dia meletakkan daun kuno di dadanya untuk menyegel emosinya sehingga tidak bisa digunakan oleh api etiril Wang Lin. Ada sedikit ejekan di wajahnya saat tangannya membentuk segel dan serigala surgawi setinggi 10.000 kaki muncul. Ia meraung dan menerkam ke arah tato guntur. Namun, pada saat ini, api 9 warna menyala mengancam di balik tato guntur dan mengelilingi serigala surgawi. Ada kilatan cahaya darah saat pedang darah itu menusuk serigala surgawi, lalu menyerang pria kekar itu. Sejak kita bertemu di sini, inilah saatnya kamu mati. Saya tidak berpikir Anda akan menjadi orang kelima yang mendapatkan platform peringkat 5. Setelah membunuhmu, makamku bisa menjadi peringkat 6. Jika kamu ingin menyalahkan siapapun, kamu harus menyalahkan keberuntunganmu karena cukup buruk hingga bertemu denganku di sini. Pria kekar itu tersenyum sambil melambaikan tangan kanannya. Joss Flames muncul dan membentuk serigala setinggi 10.000 kaki lainnya yang menerkam pedang darah. Pria kekar itu melangkah maju dan bergerak seperti kilat. Dia menerobos pembatasan Wang Lin dan menembak ke arah Wang Lin. Matanya tertuju pada 18 daun kuno di hadapan Wang Lin, dan keserakahan muncul di matanya. Aku akan membunuhmu dan mengambil daunnya. Satu batu untuk membunuh 2 burung. Ini adalah hal yang luar biasa. Pria kekar itu tersenyum dan tangan kanannya membentuk cakar saat dia meraih ke arah Wang Lin. Kamu benar-benar mengatakan banyak omong kosong. Wang Lin tenang, dan ketika pria kekar itu mendekat, dia melambaikan tangannya. Kaisar Furnace muncul dan menabrak pria kekar itu. Kamu pasti akan mati hari ini, semua perlawanan sia-sia. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangan kanannya. Tangannya bertabrakan dengan Kaisar Furnace, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, pada saat ini, kekuatan pantulan yang kuat datang dari tempat tangan pria kekar itu mendarat. Kekuatan ini memasuki tubuhnya dan menyebabkan ekspresinya berubah. Dia batuk darah dan hendak mundur. Sebuah tawa keluar dari Kaisar Furnace. Lingdong yang terhormat memiliki noda darah di sudut mulutnya saat dia bergegas keluar dari lautan ungu di dalam tungku Kaisar. Dia berdiri di ujung ombak dari lautan ungu dan niat membunuh memenuhi matanya saat dia menembak ke arah pria kekar itu. Joss Flames yang tak berujung mengelilingi tubuhnya dan menciptakan gema-gumaman. Lingdong, pupil mata pria kekar itu mengecil dan dia merasa ada yang tidak beres. Kemunculan Lingdong telah mengacaukan perhitungannya terhadap Wang Lin. Dia dikejutkan oleh Joss Flames di sekitar Lingdong, dan dia tidak tahu mengapa Lingdong membantu Wang Lin. Zhou Jin, Lingdong yang terhormat bergegas maju dan mendekati pria kekar itu dalam sekejap. Lautan ungu mengamuk dan berubah menjadi patung raksasa dengan tangan terlipat. Kekuatan destruktif yang kuat ditembakkan ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu dengan cepat mundur, dan saat dia mundur, dia membuka celah. Bau amis datang dari dalam celah dan sepasang mata merah tua muncul. Sepasang mata itu kejam, dan lolongan serigala bergema. Bayangan merah besar keluar, menampakkan dirinya sebagai serigala merah yang berukuran puluhan ribu kaki. Ia menerkam patung yang terhormat Lingdong. Jantung pria kekar itu berdebar kencang dan dia merasa ada yang tidak beres.
Wang Lin sudah tidak lemah dan sangat licik. Sekarang Lingdong telah mengambil setengah langkah terakhir ke langkah ketiga juga. Pria kekar itu tidak segan-segan melepaskan martabatnya sebagai kultivator langkah ketiga. Saat serigala merah bergegas keluar, dia mundur dengan cemas. Saya tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlanjut. Ini tidak bisa dilanjutkan. Lingdong yang terhormat ini dianggap sebagai junior ketika dia masih berada di Heaven's Blade kelima. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bijaksana dan tidak bisa mendapatkan cukup Joss Flames, dia pasti sudah menjadi kultivator langkah ketiga sejak lama. Wang Lin masih berdiri di atas tengkorak Dewa Kuno. Dia tidak bergerak satu langkah pun dan bahkan ekspresinya pun tidak banyak berubah. Dia telah menyaksikan sejak pria kekar dari klan Serigala Surgawi tiba dengan arogan sampai dia mundur karena terkejut. Wang Lin mengungkapkan sedikit ejekan dan perlahan membuka mulutnya. Kamu bahagia setelah melihatku, tapi kamu tidak tahu kalau aku bahkan lebih bahagia. Wang Lin melambaikan tangannya dan 2 dari 18 daun di depannya segera terbang. Kecepatan mereka tidak terbayangkan. Saat celah muncul di belakang pria kekar dan serigala merah melolong, dedaunan menembus ruang dan mendarat di celah tersebut. Mundur, Wang Lin menunjuk ke depan dan 2 daun kuno terbang keluar. Mereka sangat cepat dan dapat menyegel apapun di dunia. Mereka langsung melewati pria kekar itu dan membentuk penghalang di belakangnya. Si kekar tahu betapa anehnya daun kuno itu. Saat ini, dia mengubah lintasannya dan bergerak ke kiri. Ke kiri, Wang Lin menunjuk kedua daun kuno dan mereka menyegel langit di sebelah kiri. Saat pria kekar itu berhenti dan berbelok ke kanan, Wang Lin mencibir. Dia melambaikan tangannya dan 2 daun kuno lagi menyegel langit di sebelah kanan. Ke kanan, bahkan naik turun pun tidak akan berhasil. Kemudian 4 daun kuno terbang dan menutup langit di atas dan di bawah, hanya menyisakan bagian depannya yang terbuka. Namun, yang terhormat Lingdong telah memanggil patung itu dan sedang melawan serigala merah, sehingga menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Wang Lin maju selangkah dan melambaikan tangan kanannya. Daun kuno yang tersisa semuanya terbang menuju pria kekar dari klan Serigala Surgawi. Lingdong yang terhormat terbang keluar dari benturan dan menyerang pria kekar itu. Saat suara gemuruh bergema, semua jalur mundur pria kekar itu tersegel. Pada saat krisis ini, tangannya membentuk segel dan sejumlah besar jiwa Joss Flame muncul. Ruang terdistorsi dan duri yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengan pria kekar itu. Duri ini tampak seperti taring serigala. Kawanan serigala, sembahlah bulan. Pria kekar itu meraung, lalu dia melambaikan tangannya dan gigi serigala pun terlepas dari lengannya. Semua giginya berubah menjadi serigala yang ganas. Jumlahnya terlalu banyak. Mereka memenuhi dunia secara instan, dan jumlahnya puluhan ribu. Saat mereka hendak melolong, langit menjadi mendung dan bulan darah muncul. Tekanan menyebar, namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menggunakan mantra langkah ketiga ini. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke langit dan Kaisar Furnace meluas, mengelilingi dunia dan menutupi langit bulan merah. Itu menjebak puluhan ribu serigala ganas. Ekspresi pria kekar, Zhou Jin, yang ditahan oleh Lingdong, berubah. Dia hendak mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggunakan mantranya untuk melawan ketika tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa menyelesaikan segelnya. 9 tetes air hitam muncul di sekelilingnya.
Mereka mengeluarkan aura yang menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak berani bergerak. Bergerak dan kamu akan mati. Suara dingin Wang Lin perlahan bergema. Bab 1462. Melanggar aturan. Kata-kata Wang Lin sedingin es dan menghentikan gerakan kekar dari klan serigala surgawi. Keringat muncul di dahinya saat dia menatap 9 tetes cairan beracun yang mengelilinginya. Dia bisa dengan jelas merasakan tetesan racun ini mengandung racun yang tak terbayangkan. 1 tetes saja sudah cukup untuk menyebabkan daging dan jiwa aslinya membusuk hingga tidak ada yang tersisa. Apa yang menyebabkan kulit kepalanya mati rasa adalah terlalu banyak jiwa Joss Flame di dalamnya. Jiwa-jiwa ini telah diubah menjadi jiwa-jiwa beracun dan kemudian dimurnikan. Mereka memancarkan kebencian dan kekuatan destruktif yang tak ada habisnya. Dia tidak berani bergerak, dia tidak berani bergerak sama sekali. Pertarungan hari ini terlalu cepat dan penuh liku-liku. Dia tidak menyangka Lingdong akan muncul, dan dia tidak menyangka Lingdong akan mengambil setengah langkah itu. Kalau hanya ini saja, tidak akan terlalu banyak. Setelah daun kuno menutup semua jalannya, dia masih memiliki metode lain. Namun, 9 tetes ini cukup untuk menghancurkan pikirannya. Aura menakutkan dari 9 tetes menyebabkan kulit Zhou Jin merinding. Melihat Zhou Jin terjebak, mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, "Lingdong." Lingdong yang terhormat melangkah maju dan berhenti 100 kaki dari Wang Lin. Dia berlutut dengan 1 kaki dan, dengan semangat di matanya, berkata, "Apakah guru ingin membunuhnya atau memurnikannya?" "Tuan," kata ini masuk ke telinga Zhou Jin dan membuatnya terkejut. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Penggarap langkah ketiga adalah eksistensi terkuat, dan jumlahnya sangat sedikit. Masing-masing dari mereka sangat terkenal. Bagaimana mereka bisa mengenali seseorang sebagai tuan mereka, apalagi seseorang yang bahkan belum mencapai langkah ketiga? Menyaring. Wang Lin melambaikan tangannya dan Kaisar Furnace tiba-tiba berubah. 18 daun kuno mendarat di tungku Kaisar, menyegelnya. Kemudian jiwa-jiwa itu muncul dan mulai memurnikan. Lingdong yang terhormat memasuki alam lautan racun dengan bantuan Wang Lin. Dia duduk di udara dan memulai proses pemurnian budak. Zhou Jin berbeda dari Lingdong. Dia adalah seorang kultivator langkah ketiga sejati, jadi tidak mudah untuk memurnikannya menjadi budak. Bahkan Dream Dao hanya akan meningkatkan peluang setelah Wang Lin menghancurkan kondisi mental Zhou Jin. Saat ini Zhou Jin ditekan di tungku Kaisar dengan Lingdong berjaga dan 18 daun kuno menyegel tungku. Yang terpenting, 9 tetes racun ada di sekelilingnya, jadi Wang Lin yakin Zhou Jin tidak bisa melarikan diri. Hanya ada 9 tetes racun, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Saat ini mereka mampu menjebak Zhou Jin. Selain itu, Wang Lin tidak ingin membunuh Zhou Jin. Jika dia bisa mendapatkan 2 budak kuno, maka begitu Wang Lin kembali ke alam batin, musuh besarnya, Daoist Water, hanya bisa berlari ketakutan. Bintang dewa kuno Wang Lin bersinar dan dia menyingkirkan Kaisar Furnace. Dia kemudian melihat ke bawah ke bumi di bawahnya. Bagian dalam hutan kosong, hanya menyisakan beberapa pohon di tepi luarnya. Di tengah, tempat keserakahan menemukan patung itu, pusarannya masih mengambang di sana. Wang Lin merenung sedikit. Dia bermaksud membawa hutan dan tengkorak itu bersamanya. Namun, dia tidak yakin apakah pusaran itu akan hilang jika dia membawanya pergi. Jika hilang,
Itu tidak ada gunanya. Pusaran ini sangat penting bagi Wang Lin. Dia telah memindainya dengan akal sehatnya, tetapi dia tidak yakin apakah pusaran ini akan mengirimnya ke sistem bintang kuno. Dia hanya yakin pusaran ini memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak bertindak sembarangan. Tangannya membentuk segel dan sejumlah besar batasan memenuhi langit, menutup tempat ini. Wang Lin menggunakan waktu beberapa hari dan menutup tempat ini sepenuhnya. Dia kemudian melangkah, maju dan meninggalkan dunia tempat hutan berada. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam kabut dewa kuno. Dia mulai melepaskan pembatasan untuk menutup area tersebut dari luar sebelum akhirnya dia santai. Bahkan jika seseorang memperoleh daun kuno dan datang ke sini, mereka harus melanggar batasan di sini terlebih dahulu. Itu akan penuh dengan bahaya. Wang Lin sangat yakin dengan batasannya. Matanya berbinar dan waktu yang mengalir tampak meningkatkan usia pembatasan waktu, membuatnya semakin kuat. Setelah melakukan semua ini, tatapan Wang Lin tertuju pada platform peringkat 5 pria kekar itu. Dia melambaikan tangannya dan platform itu bergemuruh. Semua rune terbang dan terbang menuju Wang Lin. Saat rune mendekat, Wang Lin mengeluarkan platform peringkat 5 miliknya. Setelah menyerap rune, platformnya tiba-tiba melebar keluar dan menjadi lebar 60.000 kaki dalam sekejap mata. Berdiri di peron, Wang Lin merasakan perasaan ilahi yang familiar masuk ke dalam pikirannya. Lebih banyak peta muncul di benaknya. Saat ini, suara agung bergema di hati Wang Lin. Peringkat 9 adalah akhir, saya memiliki 3 istana, surga, bumi, manusia, istana manusia berisi pedang renhe saya. Pedang ini telah menemaniku sepanjang hidupku, mengalami pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, karena semua pembunuhan, pedang itu berubah menjadi iblis dan memiliki 3 segel di atasnya. Suara itu menghilang dan Wang Lin tetap tenang. Sesaat kemudian, matanya bersinar dan dia mengendalikan platform setinggi 60.000 kaki, menghilang ke dalam kabut. Sepanjang jalan, Wang Lin bergerak cepat. Samar-samar dia bisa merasakan aura platform lain di depannya. Aura ini berasal dari platform peringkat 5 atau lebih tinggi lainnya. Mereka jauh lebih maju dari Wang Lin. Menurut perhitungan Wang Lin, yang paling depan sudah mencapai peta ke-8. Total ada 9 peta. Menurut kata-kata Yemo, bukan siapapun yang mencapai peta ke-9 paling cepat, tetapi siapapun yang mendapatkan platform peringkat 9 untuk memenuhi persyaratan. Dengan kecepatanku saat ini, aku tidak bisa bergerak lebih cepat daripada orang di depanku. Wang Lin duduk di peron dan mulai merenung. Setelah sekian lama, dia menyentuh titik di antara alisnya dan matanya bersinar. Semua orang di makam Orde Kuno memiliki nomor, tapi aku tidak. Jika Tuo Shen datang ke sini, dia juga tidak akan memiliki tanda nomor. Aku adalah dewa kuno, jadi aku tidak perlu ditandai dengan angka. Lalu apa sebenarnya tanda angkanya? Mata Wang Lin berbinar dan dia samar-samar menyadari sesuatu. Tangannya menyentuh platform di bawahnya dan satu rune terbang keluar dan dia meraihnya. Setelah memasuki makam, Wang Lin bersikap pasif dan didorong oleh kekuatan yang mengendalikan tempat ini. Bahkan tangan raksasa itu sepertinya dikendalikan oleh seseorang. Perasaan ini membuatnya tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memeriksa salah satu rune angka yang sangat penting ini. Menatapnya, Wang Lin perlahan mengerutkan kening. Waktu perlahan berlalu.
Wang Lin mengizinkan platform untuk membawanya maju. Platform tersebut berpindah melalui peta kelima dan memasuki peta keenam. Rune di tangannya telah berubah ratusan kali, dan dia telah memeriksa setiap perubahan dengan cermat. Ada kekuatan yang sangat aneh di dalam rune ini. Kekuatan rune ini tampaknya memungkinkan orang untuk ada di sini untuk waktu yang singkat. Jika tidak ada di sana, tangan kanan Wang Lin mengulurkan kekosongan dan gadis dari klan pembasmian penyegel muncul di hadapannya. Meskipun dia telah mengambil tanda klan gadis itu, masih ada tanda di antara kedua alisnya. Ini adalah tanda nomornya. Matanya terpejam seperti sedang tidur. Wang Lin menatap dahinya, dan setelah sekian lama, dia mengangkat tangan kanannya. Kekuatan dewa kuno memenuhi tangannya dan dia dengan lembut mengusap dahinya. Gadis itu gemetar, dan setelah tangan kanan Wang Lin melewatinya, bekasnya masih ada. Wang Lin merenung sebentar dan mengeluarkan botol Iwa kuno dari ruang penyimpanannya. Tangan kanannya membentur botol dan jiwa iblis kuno keluar sambil mengaum. Saat itu muncul, Wang Lin menangkapnya dan menghancurkannya. Jeritan sedih bergema dan kekuatan iblis kuno memenuhi tangan kanan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggabungkan kekuatan dewa kuno dengan itu. Waktu perlahan berlalu. Penggabungannya tidak bisa sempurna, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Kekuatan iblis kuno, mata Wang Lin menjadi semakin terang. Dia melambaikan tangannya dan sebuah labu terbang keluar. Ini diberikan kepadanya oleh seorang kultivator dari daerah pertama untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pada saat itu, perasaan ilahi Wang Lin menyapunya dan dia tahu itu adalah harta iblis kuno, jadi itu mengandung kekuatan iblis kuno. Setelah dia mengeluarkannya, dia mengetuknya dan energi iblis kuno muncul. Tangan kirinya mengambil sebagian dari energi itu dan menggabungkannya dengan iblis kuno dan kekuatan dewa kuno di tangan kanannya. 3 klan tatanan kuno, 3 aura mereka langsung berkumpul dan menyatu di dalam tangan Wang Lin, membentuk kekuatan unik. Itu jauh lebih kuat dari dewa kuno, iblis kuno, atau kekuatan iblis kuno. Memegang kekuatan ini, Wang Lin merasa seperti sedang memegang dunia. Tanpa ragu, dia mengusapkan tangannya ke dahi gadis itu. Gadis itu membuka matanya dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tanda nomor di antara alisnya dihapus oleh Wang Lin. Tanpa tanda nomor, tubuhnya bergetar hebat. Kabut di sekelilingnya tampak mendidih dan menyerbu ke arahnya dari segala arah. Seolah-olah keberadaannya melanggar aturan makam, dan menyebabkan serangkaian pergolakan. Makam itu akan menghapus keberadaan ini. Perubahan ini terlalu mendadak, bahkan Wang Lin tidak menduganya. Dalam sekejap, kabut menyerbu masuk seperti orang gila dan gadis itu menghilang di hadapan Wang Lin dalam sekejap. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.